Selamat datang di channel Only Automotive. Ini adalah Jeko G5. Hari ini kita akan kumpas tuntas mengenai Jeko G5. Jeko J5. Kita bahas tuntas mengenai Jeko J5. Kita akan bahas mulai dari eksterior Jeko J5 ini. Jeko J5 ini sudah dilengkapi dengan lampu LED. Oke. Kalau kita lihat ke sini, Jeko J5 juga emblemnya ditutup oleh Mika. Dan ini buat saya ini oke banget karena terlihat lebih elegan dan memang lebih mewah aja. Oke. Kalau secara keseluruhan, Jeko J5 ini mempunyai desain yang cukup mewah. Kalau kita lihat desainnya lebih ke arah SUV yang mungkin mirip-mirip dengan SUV dari brand Senover. Oke. Kalau kita lihat dari mulai spion, dia sudah lengkapi sen juga di sini. Di sini ada kamera kecil. Ini untuk sensor spionnya. Kalau kita lihat dari garis bodinya, ini garis bodi yang sangat maco. Nah, kalau kita lihat dari sini, handle pintunya pun dia handle pintu yang memang menurut gue lebih enak sih, seperti ini. Ini kalau kita lihat dari bannya berukuran 8 ring 18. Oke, di sini dia juga sudah dilengkapi oleh roof rail. Roof railnya ini cukup kuat juga, cukup kokoh. Oke, kalau di sini dia sudah dilengkapi dengan lampu rem yang sudah LED juga. Ada emblem G5-nya di sini. Terus di sini juga kita lihat sudah LED untuk lampu belakangnya. Jeko J5 ini dijual dengan dua tipe. Ada tipe yang seperti ini, tipe yang paling lengkap. Dia dilengkapi dengan sunroof dan ADAS. Ada juga tipe yang memang lebih standar. Dia tidak ada ADAS, tidak ada sunroof, dan peleknya pun masih pelek biasa, bukan seperti ini. Jeko J5 ini dilengkapi dengan baterai 60,9 kWh yang dapat menempuh jarak 461 km di kecepatan normal. Nah, Jeko ini juga memiliki tenaga sekitar 155 kW dengan torsi 288 Nm. Dengan tenaga sebesar itu, Jeko ini mampu menempuh dari jarak 0 sampai 100 itu ditempuh dengan 7,8 detik. Jeko J5 ini memiliki panjang 4.380 mm dan memiliki lebar 1.860 mm dan memiliki tinggi 1.600 mm. Kita lihat ke sini, Jeko J5 memiliki ground clearance di 200 mm dan kalau kalian terjang banjir itu hanya boleh di maksimum 400 mm. Karena lebih dari situ mungkin akan masuk ke baterai sini sih. Nah, Jeko J5 untuk suspensinya itu multi-link sehingga dia punya suspensi yang lebih enak, lebih empuk dan membuat kita nyetirnya fun to drive. Sekarang kita lihat interior dari Jeko J5 ini. Kita masuk ke sini. Kita bisa melihat di sini instrumen-instrumen yang memang semua digital. Di sini setirnya flat bottom. Ini setir ini cukup enak ketika kita bermanuver, kita punya pegangan yang lebih kokoh di sini. Kalau kita lihat bahan-bahan di sini, kita ada bahan-bahan empuk, soft touch, dan di sini ada ambient light, dan itu memang sangat membantu di malam hari. Untuk pengaturan lampu, dia ada di sini, di bawah. Jadi dia ada auto seperti ini, jadi dia memang setiap saat dia menyala sendiri. Dan itu sangat membantu ketika malam hari. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah, untuk di setirnya sendiri, di steeringnya, itu sudah dilengkapi di sebelah kanan itu untuk pengecil dan pembesar suara ketika kita mendengarkan radio. Dan ada voice command juga di sini. Selain itu, kalau di kiri, itu ada untuk ADAS-nya. Dan kalau kita lihat di sini, dia punya sensor juga yang sangat besar. Kaca spion sih masih oke sama. Nah, kalau ini untuk membuka sunroof di sini. Oke. Nah, untuk setting kursi kita bisa dari sini. Ini untuk maju,
ini untuk mundur, dan ini bisa untuk recline ke atas ke bawah, contohnya seperti ini untuk kita lebih maju, dan ini untuk kita bisa lebih mundur. Dan bukan hanya di tempat sopir aja yang kita dapat, kita juga bisa dapat di kursi penumpang. Dan yang paling enak itu ketika kita nyetir dengan dilapisi dengan leather ini, itu menjadi lebih enak kita ketika nyetir itu rasanya kita seperti dipeluk, jadi lebih sporty sini. Oke, kalau untuk instrumen lain mungkin kayak di setir ini ada ini untuk giginya, dan ini untuk sen dan sebagainya. Kita lihat ke kursi belakang. Nah, ini kursi belakangnya. Kita juga sudah mendapatkan lapisan kulit di kursi belakang. Kalau kita duduk di kursi belakang, rasanya legroom ini cukup luas juga, dan headroom cukup luas juga. Hanya saja recline-nya mungkin agak kurang. Oke, di kursi belakang itu dengan legroom yang cukup jauh, terus headroom juga bagus, dan dia mendapatkan kisi-kisi AC di sini. Jadi ada kisi-kisi AC yang bisa kita bedakan antara kanan dan kiri. Dia bisa buka semua, atau dia bisa ditutup satu atau dibuka satu. Dia juga mendapat power outlet di sini satu, dan di sini ada speaker yang mungkin suaranya bisa keluar dari sini. Ini juga bahannya empuk-empuk semua ya kalau di sini. Dan kursi ini juga dilengkapi oleh isopik. Jadi kalau kalian bawa bayi, itu udah ada isopiknya, tinggal masuk ke sini, kunci dari sini, itu sudah enak banget. Oke, kita lanjut ke lanjut ke sini, kita akan melihat sebuah layar yang sangat-sangat besar. Dibekali dengan layar sekitar 13 inci untuk mengoperasikan mobil ini. Kita lihat mulai dari menu yang ada di mobil ini. Oke, ada quick control. Dia bisa melihat mobil ini secara keseluruhan. Dia memiliki tiga mode, Eco, Normal, Sport. Dan di sini juga kita bisa lihat nih, ada bisa untuk unlock dan sebagainya. Nah, kalau untuk baterai kita bisa lihat di New Energy. Jadi kita bisa setting di sini limit baterai yang kita akan isi. Jadi kalau kita mau mengisi hanya 95%, 80%, kita bisa setting di sini di limit baterai. Oke. Nah, untuk berikutnya ada P2L. Nah, ini untuk kalian yang kurang tahu atau belum tahu, untuk melepas charging itu kadang agak susah. Kalian bisa lepas di sini, di charge kabel lock. Dan energinya saat ini saya punya masih di low. Terus ini ada range display-nya standar. Nah, di sini ada vehicle setting. Di sini kalian bisa lihat nih, wiper, untuk wiper settingannya seperti apa. Ada low, normal, high, dan maksimum. Terus ini untuk easy mode-nya. Nah, ini untuk ketika jalan dia otomatis untuk lock. Terus di sini ada driver assistant, ada untuk cruise control-nya, untuk integrate cruise assist direction alert-nya. Terus ada ini untuk yang ambient light-nya. Jadi kalian bisa setting di sini nih. Ambient light-nya beberapa warna yang ada di sini. Terus ini untuk Bluetooth-nya, ini untuk sambungan Bluetooth ke handphone kalian masing-masing. Ini untuk voice note. Jadi ketika kita berkendara itu kita bisa menggunakan ini, seperti contohnya seperti ini. Hello Jeko. Go ahead. Yes. Jeko, open window. Okay. Dia akan membuka jendelanya sendiri. Dan ini cukup membantu sekali. Di sini ya tadi yang seperti saya bilang ada voice juga. Ada display. Displaynya bisa diganti-ganti. Jadi kalau kita bosan dengan display yang ada, bisa diganti-ganti. Ini format sistem. Kita bisa format waktu untuk jam, bisa dari 24 jam dan sebagainya. Ini ada juga settingan bahasa. Terus ini ada power compression unit-nya. Oke. Di sini kisi-kisi AC. Kalau kita lihat di sini, AC bisa di setting dari sini. Ini settingan AC. Dan yang lebih enaknya lagi, kita bisa mendapatkan AC di belakang kursi kita ini. Jadi di belakang kursi kita ini kita bisa mendapatkan AC. Kalau kita panas-panas dari luar, kita ke dalam itu bisa lebih adem. Itu di sini settingannya. Kita mana ya settingannya? Oke.
Nah, untuk settingannya kita coba seat setting. Kita bisa nyalakan turn on. Jadi dua-dua ini bisa nyala. Maintenance seatnya. Nah, ini sudah nyala. Itu lebih apa ya? Lebih adem ketika kita di luar. Itu lebih adem. Oke. Setir juga nih sudah dilengkapi kulit ya. Dilapis kulit sehingga pegangannya lebih enak. Oke. Di sini ada untuk wireless charging ya. Jadi kalau teman-teman mau charger di sini juga ada wireless charging. Ini untuk naruh handphone biasanya. Nah, di sini gue biasanya taruh botol bisa. Ini ada console box. Di sini juga ada box yang cukup dalam juga. Biasa gue buat untuk benda-benda kayak kacamata dan sebagainya. Kita lanjut ke kursi depan penumpang. Seperti yang tadi gue bilang, di sini kita bisa setting kursi itu maju mundur melalui elektrik juga. Jadi untuk kursi penumpang, baik samping sopir ataupun driver itu sudah mendapatkan elektrik. Dan sama di sini bahannya soft touch juga, empuk semua. Oke, sekarang kita menuju ke bagasi. Sekarang kita ke area bagasinya. Bagasinya cukup luas. Kalau untuk membuka bagasinya, dia sudah elektrik. Dia akan terbuka sendirinya. Di dalam bagasi itu ya kita bisa lihat di sini bagasinya cukup luas, mungkin koper bisa masuk yang besar satu, ya mungkin dua lah, koper akan masuk dua. Dan di bawah ini ada ruangan penyimpanan lagi, dan ini kosong ruang penyimpanannya. Oke, nah untuk menutup bagasinya kalian cukup pencet ini, dia akan tertutup. Jadi mobil Jeko J5 ini, mobil ini dengan harga segitu, itu sangat worth it. Dan memang ketika kita berkendara, mobil ini juga sangat-sangat enak. Oke, sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Thank you.